Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musnia, NIM G122006 Prodi S1 Gizi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu antropologi, yang berjudul hubungan teknologi dan perilaku makan. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari teknologi, kebiasaan makan, dan juga perilaku makan. Nah, teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk mempertahankan kenyamanan hidup manusia. Nah, kebiasaan makan. Nah, kebiasaan makan itu bersifat personal. Kebiasaan makan adalah tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan makan yang mencangkup sikap dan juga pemilihan makanan. Nah, yang ketiga itu perilaku makan. Perilaku makan adalah tingkah laku yang dapat diamati yang dilakukan oleh remaja dalam rangka memenuhi kebutuhan makan. Nah, yang berikutnya saya akan membahas tentang pengertian kebiasaan makan menurut beberapa para ahli. Di sini ada dua menurut para ahli, yaitu menurut Kumaidi dan juga menurut Soeharjo. Nah, menurut Kumaidi, ia mengatakan bahwa kebiasaan makan adalah tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Makan yang meliputi sikap, kepercayaan, dan pemilihan makanan. Yang kedua, menurut Soeharjo, ia mengatakan bahwa kebiasaan makan individu atau kelompok individu adalah memilih pangan dan mengonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, sosial, dan juga budaya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas terbentuknya kebiasaan makan. Nah, di sini menurut Den Hartog, ia menyatakan bahwa kebiasaan makan dapat dibentuk oleh lingkungan sekitar di mana seseorang itu hidup. Nah, adapun beberapa variabel lingkungan yang berpengaruh terhadap kebiasaan makan suatu masyarakat adalah lingkungan hidup yang meliputi topografi, keadaan tanah, iklim, dan juga flora. Nah, berikutnya tentang perkembangan teknologi yang mempengaruhi kebiasaan makan. Nah, perkembangan teknologi diantaranya itu teknologi pengolahan dan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan kebiasaan makan, terutama di negara-negara maju dan juga masyarakat kota besar di negara berkembang. Nah, mereka mulai menyadari akan pentingnya makanan yang sehat, makanan yang aman, bergizi, dan juga makanan yang halal. Nah, berikutnya itu tentang pengolahan dan penyimpanan pangan. Nah, pengertian dari pengolahan makanan. Di sini, pengolahan makanan adalah kumpulan metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk yang lain. Nah, misalnya saja beras yang diubah menjadi nasi. Nah, yang kedua itu tentang pengertian penyimpanan pangan. Nah, penyimpanan pangan merupakan kurun waktu ketika suatu produk makanan akan tetap aman. Nah, mempertahankan sifat sensori, kimia, fisik, dan juga mikrobiologi tertentu. Nah, berikutnya itu tentang mekanisme pengolahan bahan makanan. Nah, yang pertama itu persiapan bahan makanan. Kita harus menyiapkan semua bahan makanan yang diperlukan sebelum dilakukan pengolahan. Nah, yang kedua, pengolahan bahan makanan. Nah, kegiatan mengubah atau memasak bahan makanan yang mentah menjadi makanan yang siap dimakan. Nah, yang ketiga, distribusi dan penyajian makanan. Nah, setelah proses satu dan yang kedua tadi, dilakukanlah semua proses dalam pengolahan selesai dan makanan pun siap disajikan. Yang berikutnya, jenis perlakuan dalam pengolahan bahan makanan. Nah, yang pertama itu ada blanching. Nah, yang kedua ada pasteurisasi, yang ketiga ada sterilisasi, yang keempat ada pendinginan, yang kelima ada fermentasi, yang keenam ada pengeringan, dan yang terakhir ada penggunaan bahan kimia. Nah, berikutnya itu tentang tujuan dari penyimpanan pangan. Nah,
Yang pertama itu ada menghambat pertumbuhan dari mikroba, yang kedua menghambat reaksi-reaksi enzimatis, kimiawi, dan juga biokimiawi. Nah, yang ketiga itu memperoleh penghematan biaya. Yang berikutnya ada mengurangi bahaya, meningkatkan keselamatan untuk menjamin ketahanan pangan. Nah, yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang cara penyimpanan sesuai dengan suhu. Nah, ada 4 cara penyimpanan makanan yang sesuai dengan suhunya, yaitu yang pertama ada penyimpanan sejuk, suhunya itu sekitar 100 sampai 150 derajat Celcius untuk jenis minuman buah, es krim, dan juga sayur. Nah, yang kedua ada penyimpanan dingin, yaitu suhu penyimpanan 40 derajat sampai 100 derajat Celcius untuk bahan makanan yang berprotein. Nah, yang ketiga ada penyimpanan dingin sekali, dia suhunya 00 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Nah, yang terakhir ada penyimpanan beku, dia untuk bahan makanan protein yang mudah rusak untuk jangka waktu yang 24 jam. Nah, yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi penyimpanan pangan. Nah, pertama itu ada mikrobiologis. Nah, mikrobiologis ini seperti bakteri, kapang, dan juga kamir. Nah, yang kedua ada faktor kimiawi. Dia seperti klorofil, vitamin C, tiamin, karoten, dan juga riboflavin. Nah, yang keempat itu ada gizi atau nutrisi. Nah, dia seperti contohnya protein dan juga lemak. Nah, yang keempat ini ada biokimiawi. Nah, dia seperti aktivitas enzim, probiotik, dan juga aktivitas antioksidan. Nah, berikutnya tentang teknologi dan juga perilaku makan. Nah, sekarang ini kehadiran teknologi dalam kehidupan manusia sangat berdampak besar terhadap tata cara hidup manusia, baik itu dari segi yang positif maupun dari segi yang negatif. Nah, salah satu dampak teknologi yaitu kepada perubahan sikap dan karakter manusia yang menggunakan teknologi tersebut. Ternyata, teknologi juga dapat mempengaruhi perubahan pola perilaku setiap individu yang melakukannya. Contohnya dalam perilaku makan, misalnya penggunaan microwave. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan microwave. Nah, saya akan menjelaskan yang dampak positifnya dulu. Nah, beberapa dampak positif dari penggunaan microwave yang pertama itu ada memasak menjadi lebih mudah karena membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan memasak dengan secara manual. Nah, yang kedua, dapat memanaskan makanan tanpa harus menggunakan kompor lagi. Yang ketiga, hemat tanpa penggunaan gas LPG dan juga tanpa penggunaan kompor. Nah, yang keempat, makanan yang dihasilkan tidak menambah lemak karena dengan microwave kita dapat memasak tanpa menggunakan minyak. Nah, yang berikutnya, tidak menggunakan api sehingga kemungkinan untuk terjadi kebakaran sangat kecil. Nah, berikutnya dampak negatif dari penggunaan microwave. Nah, pertama itu pengguna microwave menjadi pemalas karena lebih memilih untuk memasak dalam porsi yang besar karena gampang dihangatkan kembali dengan microwave tanpa harus memasak lagi setiap mau makan. Nah, yang kedua, makanan yang berkali-kali dihangatkan akan mengurangi kandungan gizi yang terdapat dalam makanan tadi. Nah, yang ketiga, harga microwave itu tergolong sangat mahal sehingga kadang-kadang penggunaannya hanya mereka dari kalangan menengah sampai dengan kalangan atas. Nah, yang keempat itu, penggunaan microwave dapat menyebabkan kerusakan otak jangka panjang sampai permanen karena kebocoran impuls elektrik di dalam otak. Nah, yang kelima, mengkonsumsi makanan microwave menyebabkan hilang daya ingat, konsentrasi, ketidakstabilan emosi, dan penurunan kecerdasan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan teknologi pangan dan juga perilaku makan. Nah,
Teknologi pangan memegang peran yang cukup penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia di setiap harinya, karena teknologi pangan ini dapat mengolah bahan pangan yang belum layak untuk dikonsumsi menjadi produk pangan yang aman dan layak dikonsumsi. Nah, dengan adanya teknologi pangan, masyarakat tidak perlu mengolah makanan dalam waktu yang lama agar bisa dikonsumsi, karena teknologi pangan ini akan menjamin kalau masyarakat dapat mengonsumsi produk pangan tersebut secara instan tanpa mengkhawatirkan terjadinya keracunan atau kekurangan gizi. Nah, melihat manfaat tadi, teknologi pangan ini tentu saja membuat masyarakat ingin mengetahui contoh dari teknologi pangan terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi, kita harus sadar atau tidak sadar, contoh-contoh teknologi pangan sudah ada di mana-mana, bahkan akan sulit untuk melewatkan kehidupan sehari-hari kita tanpa menemukan contoh teknologi pangan. Nah, contohnya itu kita dapat melihat dari tempe, roti, yogurt, keju, terasi, dan juga yang lain-lainnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang hubungan teknologi dan perilaku makan. Nah, mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video ini. Saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.